Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik SD Negeri 2 Karanganyar, khususnya kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mempelajari tentang keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Berikut ini adalah gambar bendera, gambar bendera negara-negara ASEAN, yang di tengahnya adalah lambang dari ASEAN. Selanjutnya adalah, apakah itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia disingkat dengan Perbara. Adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Kantor Sekretariat ASEAN berada di kota Jakarta, Indonesia. Kemudian 5 negara yang memprakarsai berdiri. Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kemudian dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Dari Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Dari Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan dari Singapura diwakili oleh S. Raja. Memprakarsai berdirinya ASEAN. Kemudian berikutnya adalah 10 negara ASEAN beserta ibu kotanya. Ada Filipina, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Malaysia. Mulai dari yang pertama, Filipina itu beribu kota di Manila. Kemudian Singapura beribu kota di Singapura sama. Kemudian negara Thailand ibu kota di Bangkok. Kemudian Indonesia ibu kota di Jakarta. Ada negara Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Kemudian Vietnam beribu kota di Hanoi. Kemudian negara Myanmar atau Burma beribu kota di Nay Pyi Taw. Kemudian Kamboja itu ibu kota di Phnom Penh. Dan Laos ibu kota di Vientiane. Dan yang terakhir adalah negara Malaysia, ibu kota di Kuala Lumpur. Itu adalah 10 negara yang menjadi. Kita bahas dari yang pertama adalah negara Malaysia dulu. Malaysia itu terkenal dengan sebutan negeri jiran. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Wilayah Malaysia terdiri dari Malaysia Barat, yaitu Semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur, yang terdiri dari 2 wilayah, yaitu Sarawak dan Sabah. Agama mayoritas adalah Islam. Mata pencarian penduduk dari pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Ini adalah bendera negara Malaysia. Kemudian ini adalah bangunan yang disebut dengan Menara Petronas, atau ada yang mengatakan Menara Kembang. Untuk negara yang kedua adalah negara Singapura, dikenal dengan kota Singa. Kepala negara Singapura adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Hasil industri mengekspor minyak, mesin, alat transportasi, kemudian alat elektronik, dan barang konsumsi, bahan kimia, dan olahan minyak. Singapura termasuk negara yang sudah maju dan berpendapatan paling tinggi dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Singapura memiliki lambang
negara yaitu patung Merlion. Nah, ini adalah bendera Singapura. Kemudian ini adalah gambar patung Merlion, yaitu sebuah patung dengan kepala singa dan berbadan ikan. Yang ketiga adalah negara Thailand atau disebut dengan negeri gajah putih. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kepala negara Thailand adalah seorang raja. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Agama terbesar Thailand adalah Buddha. Bahasa kebangsaan negara Thailand adalah bahasa Thai. Julukan negara Thailand adalah negeri gajah putih, negeri 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Ini adalah bendera negara ASEAN. Kemudian ini adalah gambar gajah putih. Dan ini adalah gambar pagoda emas yang ada di negara. Berikutnya yang keempat, keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara. Filipina yang dikenal dengan Mutiara Laut Orient. Ya. Kepala negara Filipina adalah presiden. Kepala pemerintahan juga presiden, sama seperti Indonesia. Bahasa asli adalah bahasa Tagalog. Sebagian besar penduduk Filipina menganut agama Katolik. Kemudian mata pencarian penduduk di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Memiliki tarian yang bernama tari tinikling. Ya, tari tinikling. Tarian ini menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu dari para petani. Nah, ini adalah gambar tari tinikling. Kemudian negara kelima adalah Brunei Darussalam, mendapatkan julukan petrodolar karena penghasil minyak bumi terbesar. Kepala negara adalah sultan. Kemudian kepala pemerintahan adalah sultan juga. Agama resmi adalah Islam. Kemudian terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Gunung tertinggi adalah Gunung Pagon atau Bukit Pagon. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang. Kampung Anyer adalah desa terapung di negara tersebut. Brunei Darussalam. Kemudian ini adalah bendera dari negara Brunei Darussalam. Ini adalah Bukit Pagon, dan yang terakhir ini adalah gambar tentang Kampung Anyer. Ya, merupakan kampung yang ada di negara Brunei Darussalam. Selanjutnya, negara yang ke-6 adalah Vietnam atau Vietnam Rus. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Bahasa resmi adalah bahasa Vietnam. Kemudian sebagai besar penduduk adalah petani. Vietnam terkenal baju khasnya yang disebut dengan Áo Dày. Vietnam terkenal baju khasnya yang disebut dengan Áo Dày. Permainan tradisional anak Vietnam adalah menangkap jangkrik. Nah, ini adalah gambar bendera Vietnam. Kemudian ini adalah permainan tradisional yang dinamakan dengan menangkap jangkrik. Itu ada orang yang di tengah, itu matanya ditutup, kemudian mencari temannya yang melingkar untuk dipegang dan disebutkan namanya. Kemudian ini adalah gambar pakaian Áo Dày. Kemudian negara yang berikutnya adalah Kamboja, mendapatkan sebutan Land of the Khmer atau tanah kedamaian dan kemakmuran. Bentuk pemerintahan adalah kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi Kamboja adalah bahasa Khmer. Sebagian besar mata pencarian penduduk adalah petani. Tari Apsara merupakan tari yang terkenal dari negara Kamboja. Nah, ini adalah bendera dari negara Kamboja. Kemudian ini adalah gambar tari Apsara yang ada di
Kemudian selanjutnya, keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara berikutnya adalah negara Myanmar atau Burma. Itu julukannya negeri pagoda emas atau negeri 1000 pagoda. Kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kemudian bahasa resminya Myanmar adalah bahasa Myanmar sama. Pakaian tradisional Myanmar adalah Long Yi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut sampai betis. Ini adalah bendera dari negara Myanmar. Kemudian ini adalah jenis pakaian Long Yi yang mirip sarung yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya, keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara adalah Laos atau the landlocked country atau tanah yang terkunci. Negara berbentuk republik dengan kepala negara presiden. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Olahraga tradisional Laos adalah katau, seperti olahraga voli tetapi menggunakan kaki. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara tradisional ya berupa pemberian sedekah. Ini adalah gambar bendera Laos, kemudian ada olahraga katau, kemudian ada upacara saibat atau upacara sakral pemberian sedekah yang ada di. Kemudian yang ke-10 adalah Indonesia, dikenal dengan Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Negara yang berbentuk kesatuan, negara kesatuan yang berbentuk republik. Kepala negara presiden dan kepala pemerintahan juga presiden, sama dengan negara Filipina. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Mata pencarian penduduk sebagian besar adalah petani. Mayoritas agama yang dianut adalah Islam. Memiliki bangunan yang menjulang tinggi yaitu Monas atau Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Ini adalah bendera negara kita Indonesia. Kemudian ini adalah gambar dari Monumen Nasional atau selanjutnya adalah kesamaan karakteristik negara-negara ASEAN. Ya, satu, adanya kesamaan letak geografi yaitu wilayah Asia Tenggara. Kedua, sama-sama merupakan negara bekas jajahan kecuali Thailand yang tidak pernah dijajah. Yang ketiga, mempunyai kesamaan iklim yaitu iklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang keempat, adanya persamaan demografi, flora dan fauna. Yang kelima, sama-sama bergantung pada alam, kecuali Singapura yang sudah menjadi negara maju. Kemudian yang keenam, negara-negara ASEAN masih merupakan negara berkembang, kecuali Singapura tadi. Yang ketujuh, sama-sama mempunyai ras yang sama yaitu ras Mongoloid. Demikian materi-materi yang berkaitan dengan sosial budaya negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat soal yang ada di website www.gurugerobokan.com. Di situ nanti ada soal pilihan ganda dan isian singkat. Silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti bisa dikumpulkan lewat grup WA. Kemudian selanjutnya adalah sekian dan terima kasih. Ya, kunjungi terus channel Galeri Guru sebagai sarana media pembelajaran bagi siswa dan guru. Sekian, matur suwun dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.